Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 4 kelompok 8 akan presentasikan pembahasan materi trigonometri kelas 10 matematika wajib, yakni trigonometri 1 dan trigonometri 2. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama trigonometri 1, yaitu satuan ukuran sudut. Kemudian yang kedua perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan nomor 3 perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Kita langsung saja. Yang pertama satuan ukuran sudut. Satuan ukuran sudut, besar sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis berpotongan. Kedua sinar garis tersebut disebut kaki sudut, sedangkan titik potongnya disebut titik sudut. Besar sudut menggunakan beberapa satuan yang digunakan untuk menyatakan besar sudut, yaitu derajat dan radian. Kita bisa melihat gambarannya. Titik sudut yang berada di ujung, kaki sudut yang berada di alas, dan sisi miring. A. Satuan derajat. Pada sebuah lingkaran, satu putaran penuh biasanya besarnya 360 derajat, yaitu satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh lingkaran sebesar 1/360 kali putaran. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan 1/360 putaran. Gambar yang kedua 1/4 putaran. Gambar yang ketiga 1/2 putaran atau setengah putaran lingkaran yang diakhir itu. Dan gambar keempat 1 putaran penuh. B. Satuan radian. 1 radian atau 1 rad didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Besar 1 radian dapat disajikan seperti berikut. Ini gambarnya, kita bisa lihat. Kemudian yang C, hubungan antara satuan derajat dan radian berdasarkan gambar di atas. Secara umum besar sudut pusat lingkaran yang menghadap busur PE adalah peta sama dengan panjang busur PQ per R. Mengingat bahwa keliling lingkaran sama dengan 1 putaran, diperoleh sudut 1 putaran sama dengan keliling lingkaran per R sama dengan 2pi radian. Oleh karena itu 1 putaran 2pi radian, maka 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat 2/2pi per 360 radian. 1 derajat pi per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nomor 2, sudut dan kuadran. Dalam kajian geometris, sudut menjelaskan hasil pemutaran opsi sinar garis ke sisi akhir. Arah putaran mempunyai makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sebaliknya, sudut bertanda negatif jika arah putarannya ke arah jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Yang dari kiri itu adalah sudut bertanda positif yang putarannya berlawanan arah jarum jam, dan yang kanan merupakan sudut bertanda negatif yang putarannya searah dengan jarum jam. Sebuah sudut dapat digambarkan pada bidang koordinatif. Posisi sudut pada bidang koordinat dikenal dengan sebutan kuadran. Yang pertama dari sisi kiri merupakan kuadran 1, dan kedua itu kuadran 2. Kuadran 1 terletak antara 0 sampai 90 derajat. Sudut kuadran 2 terletak pada 90 derajat hingga 180 derajat. Kemudian sudut di kuadran 3 bawah kiri terletak pada 180 derajat hingga 270 derajat. Kemudian sudut kuadran 4 terletak pada 270 derajat hingga 360 derajat. Kita bisa lihat ada garis. Kuadran 1 terletak di atas kanan, kuadran 2 terletak di kiri atas, kuadran 3 terletak di kiri bawah, dan 4 terletak di kanan bawah. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60
detik 1 derajat sama dengan 3600 detik. Kita ke contoh soal. Pengerjaan satuan sudut meliputi derajat, menit, dan detik. Soal nomor 1. 12,5 derajat sama dengan 12 derajat plus 0,5 derajat sama dengan 12 derajat plus 0,5 dikali 60 menit. Jadi 1 menit 1 derajat sama dengan 60 menit. Kita uraikan jadi 0,5 dikali 60 menit sama dengan 12 derajat plus 30 menit sama dengan 12 derajat 30 menit. Soal nomor 2. 19,13 derajat. 19 derajat plus 0,13 derajat sama dengan 19 derajat plus 0,13 kali 60 menit. Sama seperti atas, kita uraikan jadi menit sama dengan 19 derajat plus 7,8 menit sama dengan 19 derajat plus 7 menit. Kita menit tadi 8, kita uraikan menjadi detik. Jadi 0,8 dikali 60 detik sama dengan 19 derajat plus 7 menit plus 48 detik sama dengan 19 derajat 7 menit 48 detik. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. 12 derajat 24 menit 35 detik plus 23 derajat 39 menit 12 detik. Kita jumlahkan dulu derajat dengan derajat, menit dengan menit, detik dengan detik. 12 derajat plus 23 detik sama dengan 35 derajat 24 menit plus 39 menit 63 menit 35 detik plus 12 detik sama dengan 47 detik. 30 sama dengan 35 derajat dari plus 1 derajat. 1 derajat itu sendiri dari 60 menit, karena 1 derajat sama dengan 60 menit. Kita uraikan jadi derajat, jadi 1 derajat plus 30 plus 3 menit plus 47 detik. Jadi 35 derajat plus 1 derajat sama dengan 36 derajat plus 3 menit plus 47 detik. Soal yang B, 34 derajat 18 menit 48 detik plus 11 derajat 45 menit 56 detik. Kita samakan dulu, jumlahkan derajat dengan derajat, menit dengan menit, detik dengan detik. 34 derajat plus 11 derajat sama dengan 45 derajat. 18 menit plus 45 menit sama dengan 63 menit. 48 detik plus 56 detik sama dengan 104 detik. Karena dari yang detik lebih besar, kita hitung dulu dari yang sebelah kanan, dari detik 104 kita uraikan jadi 60 menit plus 44 detik. Maaf, 60 detik plus 44 detik. Kita 60 detik sama dengan 1 menit plus 44 detik. Kemudian 63 kita juga uraikan sama seperti yang di atas. 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi kita jadikan 60, kita jadikan derajat bisa 3 menit. Jadi 45 ditambah 45 derajat plus 1 derajat sama dengan 46 derajat. 1 menit plus 3 menit sama dengan 4 menit, dan sisanya 44 detik. Jadi 46 derajat 4 menit 44 detik. Sekarang soal yang nomor 4. 3 derajat 13 menit 45 detik dikurangi 13 derajat 24 menit 16 detik. Kita kurangkan dulu yang derajat. 34 derajat kurangi 13 derajat sama dengan 21 derajat. 13 menit dikurangi 24, kita kurangi 24 menit, tidak bisa. Jadi kita pinjam dari
derajat. Jadi 13 menjadi 73 karena 60 plus 13. Jadi 73 dikurangi 24 menit sama dengan 49 detik. Kemudian 45 detik dikurangi 16 detik sama dengan 29 detik. Jadi sama dengan 20 derajat plus 49 menit plus 29 detik. Soal yang B, 45 derajat 11 menit 23 detik dikurangi 44 derajat 22 menit 35 detik. Kita kurangkan dulu derajat dengan derajat, menit dengan menit, detik dengan detik. Kita akan hitung dari kanan terlebih dahulu karena sepertinya nominalnya dari kanan besar. 23 detik tidak bisa dikurangkan dengan 35, jadi kita pinjam dari menit. Jadi 60 detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 60 detik ditambahkan 23 sama dengan 83 menit 83 detik dikurangi 35 detik sama dengan 48 detik. Jadi yang 11 tadi dipinjam oleh detik, sisa 10 tidak bisa dikurangkan dengan 22 menit. Jadi kita pinjam dengan derajat. Derajat sama dengan 60 menit. Jadi kita 60 tambah 10 sama dengan 70 menit dikurangi 22 sama dengan 47 menit. Tadi 45 dipinjam oleh menit. Jadi 44 dikurangi 44 sama dengan 0. Jadi hasilnya 47 menit 48 detik. Nah, soal yang berikutnya. Sudut dalam satuan derajat. A, 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 sama dengan 90 derajat. 1 radian, yang B 1 radian sama dengan 180 per pi. Jadi 1/3 radian sama dengan 1/3 pi dikali 180 per pi. Kita coret pi-nya. 180 per 3 sama dengan 60 derajat. Nyatakan besar sudut dalam satuan radian. 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Jadi 1/2 putaran sama dengan 1/2 kali 2 pi radian. Kita coret 2/2 sama dengan pi radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jadi jika 240 sama dengan 240 pi dikali pi per 180 derajat sama dengan 4/3 radian. Gambarkan sudut-sudut berikut pada bidang koordinat. Yang A itu terletak pada sudut kuadran 1 yaitu sudut 45 derajat. Yang B sudut min 30 derajat terletak pada kuadran 4. Yang C sudut 7/6 pi radian sama dengan 7/6 dikali 180 pi sama dengan 210 derajat. Pi radian sama dengan 180. Jadi ini terletak pada kuadran 3. Ini ada latihan soal. Latihan soal pertama, besar sudut 3/4 pi radian. Kita lihat rumusnya. Pi radian sama dengan 180. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Jadi 3/4 pi dikali 180 per pi sama dengan, kita coret pi-nya. 180 kita coret jadi 45. 3 kali 45 per 4 sama dengan 135 derajat. Yang kedua, besar sudut 72 derajat sama dengan titik-titik. Jadi 72 derajat dikali pi per 180 sama dengan 2/5 radian. Nomor 3, diketahui sudut A sama dengan 1/6 putaran dengan sudut B 2/5 pi radian. Hasil penjumlahan tersebut adalah, kita cari dulu sudut A. 1/6 putaran. 1 putaran sama dengan 360 derajat. Jadi 1/6 kali 360, kita coret 6 habis, 360 60. Kemudian yang sudut B 2/5 pi dikali 180 per pi. Kita coret pi-nya. 15 sama 80 coret jadi 12.
2 kali 12 sama dengan 24. Jadi 60 tambah 24 derajat sama dengan 84 derajat. Kemudian ada latihan soal lagi. Nomor 1, hasil dari 11 derajat 24 menit 32 detik plus 89 derajat plus 5 menit 56 detik. Saya jumlahkan dulu derajat dengan derajat. 11 derajat plus 89 derajat sama dengan 100 derajat. 24 menit plus 45 menit sama dengan 69 menit. 56 detik plus 32 detik sama dengan 88 detik. 69 derajat kita uraikan menjadi derajat. 1 derajat plus 9 menit karena 1 derajat ada 60 menit, jadi di 9. Kemudian yang detik juga 60 detik plus 38 detik karena 1 menit ada 60 detik, kita coba jadi 1 menit. Jadi 100 plus 1 derajat jadi 101 derajat plus 9 menit tambah 1 menit sama dengan 10 menit plus 28 detik. Jadi 101 derajat 10 menit 28 detik. Yang nomor 2, hasil dari 23 derajat 12 menit 46 detik dikurangi 11 derajat 23 menit 43 detik dikurangi 9 derajat 11 menit 12 detik. Kita kurangkan dulu. 23 derajat dikurangi 11 kita hitung dulu dari kanan biar lebih mudah. 46 derajat dikurangi 43 dikurangi 12, jadi 63 dikurangi 12 detik sama dengan 51 detik. Kemudian yang dari ini 71 menit dikurangi 23 menit dikurangi 11 detik sama dengan 37 menit. Kemudian 23 derajat kurangi 11 derajat kurangi 9 hasilnya sama dengan 2 derajat, jadi sama dengan 2 derajat 37 menit 51 detik. Yang nomor 3, besar sudut 0 adalah 150 derajat pada gambar di samping. Oh ya. Langsung saja nomor 9. Diketahui sudut A dengan 4 A lebih besar dari 45 derajat, lebih kecil dari 90 derajat. Pernyataan berikut yang benar adalah sudut 2A terletak di kuadran 2. Soal nomor 10, diketahui sudut A dengan diketahui sudut A dengan A lebih besar 0 lebih besar dari A dan 90 derajat, A lebih kecil dari 90 derajat, dan sudut B dengan B lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Pernyataan yang benar adalah hasil jumlah kedua sudut kurang dari 270 derajat. Jadi kesimpulannya, pada trigonometri satuan ukuran sudut, kuadran 1 terletak pada 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 terletak pada 90 derajat hingga 180 derajat, kuadran 3 terletak pada 180 derajat hingga 270 derajat, sudut kuadran 4 terletak pada 270 derajat hingga 360 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 derajat sama dengan 3600 detik, 1 menit sama dengan 60 detik, pi radian sama dengan 180, 2 pi radian sama dengan 360 derajat, 1 putaran sama dengan 2 pi radian, 1 putaran sama dengan 360 derajat, 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, 1 putaran sama dengan 2 pi radian, dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Kemudian kita masuki trigonometri yang B, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita bisa lihat sudutnya. Jika sudut dilambangkan dengan huruf kapital, sisi dilambangkan dengan huruf kecil. Sin A atau dengan sin demi depan miring A per B.
Kosinus A, kosami samping miring. C per B, tangen A sama dengan tan desa depan samping, atau A per C. Kosekan A, kosekan sendiri merupakan kebalikan dari sinus A. Kosekan A sama dengan 1 per sin A sama dengan B per A. Sekan A sama dengan 1 per kosek A, merupakan kebalikan dari kosinus, sama dengan B per C. Tangen A merupakan kebalikan dari tangen, sama dengan 1 per min A sama dengan CA. Contoh soal. Segitiga ABC siku-siku di C. Tentukan sudut sin A, sin B, sin A, cos A, tan A, sin B, cos B, tan B. Kita jawab bawahnya. Kita mencari sudut AC karena sudut AB dan BC sudah diketahui. AC sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 36 plus 64 sama dengan 100 kuadrat sama dengan 10. Sin A, sin demi depan miring 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Cos A, kosami samping miring 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Tan A, tan desa depan samping 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Sin B, sin demi pada sudut B 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Cos B, kosami samping miring pada sudut B 8 per 10. Tan B sama dengan tan desa 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Contoh soal yang nomor 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku Q jika sin P sama dengan 1 per 3, tentukan nilai cos P tan P. Kita cari dulu. Cos P sama dengan 2 akar 3 per 3. Sudah diketahui. Kita cari sudut PQ. PQ sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali 1 kuadrat sama dengan 9 kurang akar 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Akar 8 2 per 2. Jadi kita mencari nilai cos P. Cos P, kosami samping miring 2 per 2 akar 3. Kemudian tan P, tan desa depan samping, depannya 1, sampingnya 2 per 2, 2 akar 2. Kita kalikan, jadi 1 per 2 akar 2 dikali akar 2 kali akar per akar 2 sama dengan akar 2 per 4. Hasilnya sama dengan 1 per 4 akar 2. Kita lanjut. Ini ada perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi di kuadran 1 terletak 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di kuadran 2 terletak yaitu 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Kuadran 3 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Kuadran 4 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Bawah ini adalah tabel singkat hingga 0 hingga 180 derajat dari sin kostan. Begitu juga dengan kebalikannya kosek, sekan, dan kotan. Contoh soal bawahnya. Sin 0 plus kosek 45 derajat sama dengan sin dari 0 adalah 0 sendiri. Kosek dari 45 derajat akar 2 sama dengan 0 plus akar 2 sama dengan akar 2.
Soal nomor 2, secant pi per 6 plus kotan pi per 3 dibagi tan pi per 3 sama dengan secant pi sama dengan 180, jadi 180 per 6 sama dengan 30 derajat plus kotan pi 180 per 3 sama dengan 60 derajat per tan pi per 3. 180 dibagi 3 sama dengan tan 60 sama dengan 2 per 3 akar 3 plus 1 per 3 akar 3. Kita coret akar 3 sama dengan 2 per 3 plus 1 per 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut. Nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Kuadran 1 terletak pada sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Titik A atau XY kuadran 1 absisnya adalah positif dan ordinatnya positif. Absis yang bertandakan X, ordinat adalah garis putus-putus. Sin A sama dengan Y per R sama dengan positif plus positif. Karena terletak pada kuadran 1, sin konstannya semuanya positif. Cos A sama X plus R sama dengan positif per positif. Tan A Y per X sama dengan positif per positif. Jadi sin A, sin cos A, tan A bernilai positif. Di kuadran 2 terletak pada 90 derajat hingga 180 derajat. Titik A atau XY kuadran 2 absisnya negatif dan ordinatnya positif. Sin A sama dengan X per R sama dengan positifnya, X-nya positif, R-nya positif sama dengan positif. Cos A min X per R sama dengan X-nya negatif, R-nya positif sama dengan negatif. Tan A sama dengan Y per min X sama dengan Y-nya positif, X-nya negatif sama dengan negatif. Kuadran 3 terletak pada 180 derajat hingga 270 derajat. Titik A min X min Y kuadran 3 absis bernilai negatif dan ordinat negatif. Sin A sama dengan min Y per R sama dengan min Y plus sama dengan negatif. Cos A min X plus R sama dengan X-nya negatif, R-nya positif sama dengan negatif. Tan A sama dengan min Y min X sama dengan negatif, kalau negatif sama dengan positif. Ingat, absis adalah garis yang tanda X dan ordinat garis putus-putus. 4. Kuadran 4 terletak pada 270 derajat hingga 360 derajat. Titik A min X min Y di kuadran 4 sama dengan absis positif dan ordinat negatif. Sin A sama dengan min Y per R sama dengan min per plus sama dengan negatif. Cos A sama dengan X per R sama dengan plus per plus. Positif plus per positif sama dengan positif. Tan A sama dengan min Y per X sama dengan Y-nya min dan plusnya positif sama dengan negatif. Kita bisa ingat-ingat ada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin dan cosec kebalikannya yang bernilai positif. Cos dan tan bernilai negatif. Kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan dan kotan, lainnya bernilai negatif. Di kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah cos dan secant. Sin dan tan bernilai negatif. Ini ada tabelnya.
agar kita mudah mengingatnya dalam pembelajaran. Dan ada contoh soal. Sin A sama dengan 3/5. A di kuadran 2 sudut tumpul. Tentukan nilai sek A, kosek A, dan kotangen A. Sudut A sisinya sudah diketahui. Sin A sama dengan sin demi 3/5. R sama dengan 5, Y sama dengan 3. Kita mencari X-nya sendiri. Akar 5/2 dikurangi 3/2 sama dengan 25 min 9 sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. Karena di kuadran 2 nilai X sama dengan min 4. Jadi sekan A kebalikan dari kosek sama dengan misa. Samping miring dibalik jadi misa sama dengan min 5/4. Kosek A kebalikan dari sin. Kosek A demi kebalikannya jadi mide sama dengan 5/3. Kotan A sama dengan sade kebalikan dari tangen. Desa kebalikannya jadi sade sama dengan min 4/3. Ini ada latihan soal. Nomor 1 diketahui depan 5, sampingnya 12. Miringnya belum diketahui. Kita cari sudut miringnya dulu. 5 akar 2 plus 12 akar 2 sama dengan 25 plus 144 sama dengan akar jadi 169 sama dengan 13. Sin demi adalah depan miring sama dengan 5/13. Kosami samping miring sama dengan 12/13. Misa sama dengan tan sama dengan desa sama depan samping sama dengan 5/12. Kebalikannya juga kosek sama dengan mide sama dengan 13/5. Sekan sama dengan misa sama dengan miring 15 sampingnya 12. Tangen sade sama dengan 12/5. Nomor 2 diketahui depan 2 miring 2/3 sama dengan 20. Sampingnya belum diketahui. Samping sama dengan, kita cari 20 akar 2 kurangi 2 akar 2 sama dengan 16, akar dari 16 sama dengan 4. Kita cari sin demi. Sin depan miring sama 2, miringnya 2 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Kosami samping miring 4/2 akar 3 sama dengan 2/3 akar 3. Tan desa depan samping 2/4 sama dengan 1/2. Begitu juga dengan kebalikannya. Kosek mide miring depan sama dengan 2 akar 3/2 sama dengan 1/5 akar 2. Sekan misa miring samping sama dengan 2 akar 3 plus 4 sama dengan 1/2 akar 3. Tangen sade samping depan 4/2 sama dengan 2/1. Soalan nomor 3 itu disuruh nyari
cos P sama dengan 0,8 dikurangi 8 per 10. Kita mencari sudut depannya terlebih dahulu. Sudut depannya P belum diketahui, jadi 10 akar 2 dikurangi 8 akar 2, jadi 100 kurangi 64 sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Sin P sama dengan sin demi depan miring 6 per 10 tan P depan tan desa depan samping, depannya 6 sampingnya 8, cos P cosami cosek P cosek P sama dengan mide miring depan, miringnya 10 depannya 6, kotan B sade samping depan sama dengan 8 nya samping, depannya 6, sekan P sama dengan misa miring samping 10 per 8. Kita menuju soal yang berikutnya, nomor 2B. Kotan P sama dengan 2, sade samping depan sama dengan 2 per 1. Segitiga diketahui, sisi miring akar 3, sisi alasnya 2, 1. Kita mencari sisi miring. Miringnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 akar 2 plus 1 akar 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan akar 5. Maaf teman-teman, akar 5. Sin P sin demi depan miring, depannya 1 miringnya akar 3, jadi akar 5, jadi kalikan 1 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan 1 per akar 5 akar 5. Cos P samping miring sama dengan 2 per akar 5, jadi kita kalikan akar 5 per 5 akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. 5 dikali 5 sama dengan 5 ya teman-teman, jadi 2 per 5 akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5, jadi sama dengan 2 per 5 akar 5. Tan P sama dengan tan desa depan samping, depannya 1 sampingnya 2, sekan P sama dengan misa miring samping, sekan balikan dari kosekan sama dengan akar 5 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 5. Kosekan B sama dengan mide kebalikan miring depan miringnya akar 5, depannya 1 sama dengan akar 5. Dan soal Y nomor 3, sin 60 derajat kali cos 60 derajat plus sekan 45 derajat kali cos 45 derajat sama dengan akar 3 per 2 dikali akar 3 per 3 plus akar 2 dikali 2 akar 2 setengah akar 2 sama dengan 3 per 6 plus 1 sama dengan 1 per 2 plus 1 sama dengan 3 per 2. B, soal B, tan 30 plus cos 10, 1 per 3 tan dari 30 sama dengan 1 per 3 akar 1 per 3 akar 3 plus 1 per 2 akar 3 tan dari 30 cos dari 30 sama dengan 2 per 3 akar 3. 2 sin 60 nomor yang C, 2 sin 60 dikali cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 2 sama dengan
2 dikali dalam kurung 1/2 akar 3 sama dengan akar 3 sama dengan akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 per 6 sama dengan 1 setengah akar 6. Soal nomor 4, tan A, tan desak depan samping tan 60 sama dengan X-nya belum diketahui, hanya 10 akar 3 kali sama dengan X pada 10 X dengan 10 akar 3. Tinggi pohon sama dengan tinggi dari tanah plus tinggi dari sudut sama dengan 155 cm plus 10 akar 3. Kita sudah diketahui ya, jadi cari tadi X sama dengan 10 akar 3 sama dengan 155 dikali M per 100 plus 17,32 M sama dengan 1,55 M plus 17,32 M sama dengan 18,87 meter. Maka tinggi pohon tersebut adalah 18,87 meter. Jadi kesimpulan pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah sin A terus sin demi adalah depan miring, cos A kosami samping miring, tangen A tan desak atau depan samping, kosekan merupakan kebalikan dari sinus sama dengan 1 per sin A, sekan merupakan kebalikan dari kosinus sama dengan 1 per cos A, kotangen merupakan kebalikan dari tangen A, 1 per tan A. Kemudian jika menentukan sisi miring sama dengan sisi depan ditambah sisi samping. Jika menentukan sisi depan sama dengan sisi samping, sisi miring dikurangi samping. Jika menentukan sisi samping sama dengan sisi miring dikurangi depan. Kita memasuki trigonometri pada sudut berelasi. Perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Kita bisa melihat pada tabel kuadran 1 semuanya bernilai positif, kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, kuadran 3 tan yang bernilai positif, dan kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah cos. Kita bisa menggunakan 90 derajat atau 270 derajat. Jika menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, sin akan berubah menjadi cos. Fungsi berubah jika pakai 90 atau 270 derajat. Cos menjadi sin menjadi cos, tan menjadi kotan. Jika menggunakan 180 derajat atau 360 derajat, fungsi tetap. Sin akan tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tan tetap menjadi tan. Nomor 1. Rumus sudut berelasi di kuadran 1. Sin dalam kurung 90 derajat kurangi A sama dengan cos A. Cos 90 derajat kurangi A sama dengan sin A. Tan 90 derajat kurangi A sama dengan kotan A. Fungsi berubah dikarenakan menggunakan sudut 90 derajat. Contoh soal. Sin 60 derajat sama dengan sin 90 kurangi 30. Kita menggunakan 90 derajat. 90 dikurangi 30 sama dengan 30. Jika sin berarti berubah menjadi cos. Jadi cos dari 30 sama dengan setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat sama dengan cos 90 derajat kurangi 30 derajat. Jika cos berubah menjadi sin, jadi sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian yang rumus nomor 2, rumus sudut berelasi pada kuadran 2. Untuk sin 90 plus A sama dengan cos A.
fungsi berubah dikarenakan menggunakan 90 derajat. Cos 90 derajat plus A sama dengan min sin A. Tan 90 plus A sama dengan min kotan A. Tapi ingat, di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin. Kemudian yang menggunakan fungsi tetap, kita bisa menggunakan 180 derajat. Sin 180 min A sama dengan sin A, cos 180 derajat min A sama dengan min cos A, tan 180 derajat min A sama dengan min tan A. Kita ke contoh soalnya biar lebih jelas. Sin 150 derajat sama dengan sin 90 derajat plus 60 derajat. Jika menggunakan 150 derajat, kita menggunakan 90 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Jadi sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Sin 150 derajat. Sin 180 dikurangi 30. Sin berubah menjadi cos. Jadi cos dari 30 adalah setengah. Cos 150 derajat sama dengan cos 90 tambah 60 derajat. Kita menggunakan 90 derajat, jadi cos berubah menjadi sin. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sin 135. Sin 90 ditambah 45. 90 tambah 45 sama dengan 135. Jadi sin berubah menjadi cos sama dengan 45 sama dengan setengah akar 2. Nomor 3, rumus sudut berelasi di kuadran 3. Ini menggunakan 180 derajat ya. Sin 180 derajat plus A sama dengan min sin A. Cos 180 derajat plus A min cos A. Tan 180 derajat plus A sama dengan tan A. Perlu diketahui, di kuadran 3 yang bernilai positif hanyalah tan dan kebalikannya. Jika kita menggunakan 180 derajat, fungsi tetap. Jika menggunakan 270 derajat, fungsi berubah. Kita ke contoh soal. Nomor 1, sin 210 derajat sama dengan sin 180 plus 30. Kita menggunakan yang 180 derajat, maka tetap. Tapi harus diingat, nilai sin di kuadran 3 adalah negatif. Jadi negatif sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Sin 210 sama dengan sin 270 dikurangi 60 derajat. Kita yang menentukan yang 270, maka fungsi berubah. Sin menjadi cos. Cos di kuadran 3 bernilai negatif. Jadi negatif cos 60 sama dengan min setengah. Cos 225 sama dengan cos 180 plus 45. Cos di kita menggunakan yang 180 berarti fungsi tetap. Cos di kuadran 3 bernilai negatif. Negatif cos 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Cos 225 sama dengan cos 270 min 45 derajat. Ingat, menggunakan 270 fungsi berubah. Cos menjadi sin. Jadi perlu diingat, sin cos di kuadran 3 bernilai negatif, jadi berubah. Sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Rumus sudut berelasi di kuadran 4. Sin 270 derajat plus A sama dengan min cos A. Cos 270 derajat plus A sama dengan sin A. Tan 270 derajat plus A sama dengan min kotan A. Perlu diingat, di kuadran 4 yang bernilai positif hanyalah cos dan kebalikannya. Jika menggunakan 270 derajat, fungsi berubah, dan menggunakan 360 derajat, fungsi tetap. Sin 360 derajat plus A sama dengan min sin A. Cos 360 derajat plus A derajat sama dengan min cos A. Tan 360 derajat plus A sama dengan kotan A. Yang bernilai positif kotan dan kebalik tan dan kotangen yang bernilai positif di kuadran 4. Ada contoh soal. Sin 300 derajat sama dengan sin 270 plus 30. Menggunakan 200 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Cos di kuadran 4 bernilai negatif. Jadi cos 30 min cos 30 derajat sama dengan min setengah.
sin 300 sama dengan sin 360 dikurangi 60 derajat menggunakan 360 tetapi di kuadran 4 sin bernilai negatif, jadi min sin 60 sama dengan min setengah. Cos 315 sama dengan cos 270 plus 45. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Dikarenakan menggunakan 270 derajat, maka cos berubah menjadi sin. Sin di kuadran 4 bernilai negatif. Cos 315 sama dengan cos 360 min 45 derajat. Sama dengan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Dikarenakan menggunakan 360 derajat, maka tetap cos akan tetap. Kemudian rumus sudut berelasi yang lebih dari 360 derajat. Sin n x 360 plus a sama dengan sin a. Cos dalam kurung n x 360 plus a sama dengan cos a. Tan n x 360 plus a sama dengan tan a. Jadi di atas 360 tidak ada perubahan untuk fungsi, sama dengan ada contoh soal sin 750 derajat sama dengan sin 2 kali 360 plus 30 derajat. Sinnya 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian yang nomor 6, rumus sudut negatif. Sin dalam kurung min a derajat sama dengan min sin a. Cos dalam kurung min a derajat sama dengan cos a. Tan dalam kurung min a derajat sama dengan tan a. Contoh soal. Sin 240 derajat sama dengan min sin 240 derajat. Min sin dari 240 derajat adalah 180 plus 60. Min sin dari 60 derajat sama dengan min setengah akar 5. Kita ada soal, contoh soal. Ada lagi nomor 1, nilai dari sin 150 derajat plus sin 120 derajat dibagi cos 210 derajat kurangi cos 300 derajat. Kita hitung dulu sin dari 150. Sin dari 150 menggunakan 180 derajat min 30. Kemudian sin 120 menggunakan sin 180 min 60 derajat. Per cos dari 210 menggunakan 180 plus 30 derajat min cos 300 dari 300 menggunakan 360 min 60. Jadi sama dengan sin 30 derajat plus sin 60 derajat per min cos 30 derajat min cos 60 derajat. Sama dengan setengah plus setengah akar 3 per min setengah akar 3 kurangi setengah. Kita bisa coret setengah akar 3, kita sama-sama coret. Lalu setengah dibagi setengah sama dengan hasilnya 1. Kemudian soal yang nomor 2. Hasil dari tan 660 derajat kurangi sin 900 derajat plus cos min 390 derajat sama dengan tan, kita hitung tan 660 min sin 990 plus cos min 390. Kita hitung dulu tan 660 sama dengan tan 360 plus 300 dikurangi sin 2 kali 360 derajat plus 180 plus cos dari 390 adalah 360 plus 30 derajat. Jadi kita hitung kembali hasilnya tadi 360 plus 300 sama dengan tan 300 derajat kurangi sin 180 derajat plus cos 330. Kita masih hitung lagi cos tan dari 300 sama dengan 360 plus 60 derajat min sin dari 180 adalah 0 plus cos dari 30 derajat tetap cos 30 derajat
Jadi kita hitung lagi, dari tan 60 derajat sama dengan min akar 3 plus cos dari 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi dijumlahkan sama dengan min setengah akar 3. Kita ke latihan soal. Latihan soal nomor 1. Sin sama dengan demi ada depan miring sama dengan 0,8 sama dengan 12 per R. 0,8 R sama dengan 12. R sama dengan 12 per 0,8 sama dengan 15. B sama dengan 15 akar 2 kurangi 12 akar 2 sama dengan akar dari 225 dikurangi 144 sama dengan B sama dengan akar 81 sama dengan 9. B plus R sama dengan 9 per 5 sama dengan 24. Jawabannya B. Ada segitiga, sisi miringnya, sisi CB sama dengan 13, sisi AC sama dengan 2, sisi AB sama dengan 3. Mencari sisi BC sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat sama dengan 2 akar 2 plus 3 akar 2 sama dengan 4 plus 9 akar sama dengan 19. Akar dari 19 sama dengan sin B dikurangi 6 cos B plus per 2 cos B plus 3 sin B sama dengan 5 kali 2 per akar 13 kurangi 6 3 per akar 13 bagi 2 kali 3 per akar 13 plus 3 kali 2 per akar 13 sama dengan 10 per akar 13 kurangi 18 per akar 13 sama dengan min 18 per akar 13 dibagi 12 per akar 13 sama dengan min 8 per akar 13 kali 13 akar 13 per 12. Akar 13 kita coret, 18 min 18 per 12 kita sederhanakan menjadi min 2 akar 3, min 2 per 3. Nah, nomor 3, 5 per 6 pi sama dengan 5 per 6 kali 180 sama dengan 150 derajat. Cos dari 150 derajat sama dengan cos 180 min 50. Karena akan menggunakan 180 fungsi tetap. Tapi harus dilihat ini terletak di kuadran berapa. Di kuadran 2, maka cosnya bernilai negatif. Jadi min cos 30 sama dengan min setengah akar 3. Jawabannya B. Nomor 4, tan min 1200 sama dengan min tan 1200. Min tan 3 kali 360 plus 120. Tan dari min tan dari 120 derajat sama dengan min tan 180 min 60 derajat sama dengan min tan 60 sama dengan akar 3. Ini akan menggunakan 180 maka fungsinya tetap. Nomor 5, cos pi per 6 sama dengan kali sin sama dengan 5 pi per 6 plus 8 cos pi per 4 sama dengan sin pi per 4 sama dengan titik-titik sama dengan setengah akar 3 kuadrat dikurangi setengah kuadrat 48 dalam kurung min setengah akar 2 min setengah dalam kurung lagi kali min setengah akar 2 sama dengan 3 per 4 dikali setengah plus 8 dalam kurung min 2 per 4. 3 per 4 dikurangi 1 per 4 dikurangi 16 per 4 sama dengan min 14 per 4. Jadi sama dengan 7 min 7 per 2. Sederhanakan lagi menjadi min 3 atau per 2. Jawabannya B. Sin dari 150 derajat plus cos 330 dibagi tan 225 dikurangi sin 300 derajat. Sin 150 adalah sin 180 min 30 sama dengan sin 30 sama sin dari 30 adalah setengah. Jika menggunakan 180 derajat maka fungsinya tetap.
cos 330 derajat sama dengan cos 300 dikurangi 5 kurang 360 dikurangi 30, maka cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Itu menggunakan 360 derajat ya, maka fungsinya tetap. Kemudian tan 225, tan 180 plus 45, tan dari 45 derajat sama dengan 1. Ini semuanya menggunakan 360 dan 180 ya, maka fungsinya tetap. Kemudian sin 360 kurangi 60, maka min sin 60 sama dengan min setengah akar 3. Jika semuanya sudah diketahui, maka kita tinggal menjumlahkan. Dari sin 150 derajat plus cos 330 per tan 225 dikurangi sin 300. Jadi setengah plus setengah akar 3 dibagi 1 plus setengah akar 3 sama dengan 1 setengah dalam kurung 1 plus akar 3 bagi setengah dalam kurung 2 per akar 3. 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3 per 2 plus per akar 3 dikali 2 min akar 3 per 2 kali akar 3 sama dengan 2 min akar 3 plus 2 akar 3 min 3 per 4 min 3 per 4 min 3. Jawabannya adalah sama dengan min 1 plus akar 3 per 1 sama dengan min 1 plus akar 3 sama dengan akar 3 sama dengan min 1. Jawabannya adalah E. Tan theta sama dengan 12 per 5 sama dengan theta adalah 90 derajat. Tan 270 derajat min A sama dengan plus cos 180 plus Q. Cos theta plus min cos theta sama dengan cot tan theta min cos Q sama dengan 15 per 12 kurangi 5 per 13 sama dengan 65 kurangi 60 per 156 sama dengan 5 per 156 sama dengan B. Cos A sama dengan akar 5 per 5. Kotan sama dengan B 12 kurangi A. Cos A sama dengan akar 5 per 5. Akar 5 adalah samping, miringnya adalah 5, depannya adalah akar 5 per 2 kurangi 5 sama dengan 2 per akar 5. Jadi tan A nya tan desa depan samping sama dengan 2 akar 5 per akar 5 sama dengan 2. Jawabannya adalah C. Nomor 9, tan 65 derajat sama dengan tan 90 derajat min 25 derajat sama dengan, jika menggunakan 90 derajat maka fungsi berubah, tan menjadi kotan 25 derajat. Kemudian cos 65 derajat sama dengan cos 90 kurangi 25 sama dengan sin 25 derajat. Sama, jika menggunakan ke 90 maka fungsi berubah, cos menjadi sin, jadi sin 25. Dan 25 derajat sama kali tan 65 derajat sama dengan sin 25 dibagi cos 65 sama dengan tan 25 derajat kotan 25 derajat sama dengan min sin 25 per cos 25 derajat. Dan 25 sama dengan 1 per tan 25, jadi sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nomor 10, cos 110 derajat min cot 160 plus sin 200 sama dengan cos 180 min 70 derajat 0 plus 9 cos plus 90 derajat plus 70 plus sin 270 derajat min 70 derajat sama dengan min cos 270 derajat kurangi min tan 70 derajat plus cos 70 derajat.
sama dengan min cos 70 derajat dikurangi min sin 70 derajat per cos 70 derajat plus cos 70 derajat sama dengan min Q kali P per A sama dengan Q. Jawabannya adalah P kurangi Q. Jawabannya adalah A. Jadi kesimpulannya pada perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama atau kuadran 1 semuanya bernilai positif, di kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin, cos dan tan bernilai negatif, di kuadran 3 yang bernilai positif hanyalah tan, ya lainnya bernilai negatif, dan kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Jika kita menggunakan sudut 90 derajat dan atau 270 derajat, maka fungsi berubah. Tetapi jika menggunakan 180 derajat atau 360 derajat, fungsinya tetap. Tetapi kita harus mengetahui sin dari kuadran 1, 2, atau 3, atau 4, mana yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Kita memasuki trigonometri 2. Pada trigonometri 2 kita akan mempelajari materi yang pertama identitas trigonometri, kemudian kedua aturan sinus dan aturan kosinus, dan 3 luas segitiga. Kita langsung saja menuju yang pertama, identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Yang nomor 1, identitas kebalikan. Sin A sama dengan 1 per cosec A. Cos A sama dengan 1 per sec A. Tan A sama dengan 1 per kotan A. Sin cosec merupakan kebalikan dari sin. Jadi cosec A sama dengan 1 per sin A. Sec A sama dengan 1 cos A merupakan kebalikan dari cos, dan kotan merupakan kebalikan dari tan. Kotan A sama dengan 1 per tan A. Yang nomor 2 adalah identitas perbandingan. Tan A sama dengan sin A per cos A. Kotan A sama dengan cos A per sin A. Nomor 3 adalah identitas trigonometri. Identitas Pythagoras. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. 1 plus tan A sama dengan sekan kuadrat A. Kemudian 1 plus kotan kuadrat A sama dengan cosec kuadrat A. Minimal kita harus mengetahui atau memahami. Jika kita hafal itu lebih baik. Dan nomor 4, pembuktian identitas trigonometri. Langkah untuk membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, A. Ubah semua fungsi trigonometri ke bentuk sinus dan kosinus. Kemudian yang B, sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Dalam menyederhanakan, Anda dapat menggunakan strategi berikut ini. Yang pertama, samakan penyebut. Kedua, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan satu. Misal, sin A per sin A atau cos A per cos A. Dan yang nomor 3, tambahkan 0 pada suatu bentuk trigonometri. Misalnya, sin A min sin A atau cos A min cos A. Kita ada contoh soal biar kita lebih paham. Nomor 1, sin X kotan X sama dengan cos X. Buktikan. Sin X kotan X sama dengan sin X sin X sama dengan cos X per sin X. Kita coret sin X sama dengan sin X. Jadi hasilnya sama dengan cos X. 4 min sin X per sin X sec X sama dengan 4 kotan X kurangi cos X. Cos X merupakan cos per cos bagi cos. Kemudian bawahnya 4 min sin X bagi sin X sekan X. Sekan X merupakan 1 per cos X. Ingat, kebalikan dari cos merupakan sekan. Sama dengan 4 sin X per sin X. Jadi
kita bisa coret 4 cos X per sin X, kemudian sin X cos X per sin X. Sin X kita bisa coret, jadi hasilnya 4 cos X maka hasilnya 4 kotan X min cos X. Soal yang nomor 3, sin X plus cos X kuadrat kurangi sin X min cos X kuadrat. Sin X plus cos X kuadrat dikurangi sin X cos X kuadrat. Mari kita uraikan terlebih dahulu. Sin kuadrat X plus 2 sin kali cos X plus cos kuadrat X min sin kuadrat X min sin X cos X plus cos X. Kita sejajarkan sin dengan sin, cos dengan cos, kita coret sin, kita coret dengan sin, kemudian cos kita coret dengan cos. Jadi sama dengan yang masih 2 sin X cos X plus 2 sin X cos, sama dengan kita jumlahkan 4, hasilnya 4 sin X cos X. Yang nomor 4, sekant kuadrat A kurangi 1 per sekant kuadrat A sama dengan sin 2A. Sin kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A kurangi 1 sama dengan sekant kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A dibagi sekant A sama dengan dikurangi 1 per sekant A. Jadi 1 dikurangi cos kuadrat A merupakan identitas Pythagoras. Yang nomor 3 tadi sama dengan hasilnya sin kuadrat A. Kita ke latihan soalnya. Bentuk sederhana dari sin kuadrat X plus sin kuadrat kotan X adalah sama dengan sin kuadrat X plus sin kuadrat X kotan kuadrat X sama dengan sin min kuadrat X sama dengan 1 plus kotan kuadrat X sama dengan 1 plus kotan kuadrat X, kemudian sama dengan 1 plus cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Kita bisa coret bawahnya, yaitu sin kuadrat X dalam kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Kita bisa coret sin dengan sin, jadi hasilnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Soal nomor 2, sin X plus cos X dalam kurung lagi sin X min cos X sama dengan sin kuadrat X kurangi cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X min 1 plus sin kuadrat X sama dengan 2 sin kuadrat X min 1. Jawabannya A. Soal nomor 3, bentuk sec X plus tan X dalam kurung 1 kurangi sin X dapat sederhanakan menjadi sec X plus tan X dalam kurung 1 kurangi sin X. Kemudian sec X plus 1 sec X dalam kurung min sin X plus tan X 1 plus tan X dalam kurung min sin X. Kemudian sama dengan sec X min sin X plus cos X plus tan X min sin kuadrat X per cos X sama dengan sec X min tan X plus tan X min sin kuadrat X per cos X. Jadi sama dengan sec X min sin kuadrat X per cos X. Yang ada tadi dijumlahkan, hasilnya sama dengan sec X min sin kuadrat X plus cos X sama dengan 1 per cos X kurangi sin kuadrat X per cos X sama dengan 1 per sin kuadrat X per cos X sama dengan cos kuadrat X bagi cos X sama dengan cos X. Jawabannya A. Kemudian bentuk 2 sin A cos A sama dengan
bentuk 2 sin A cos A per 1 plus kuadran A min sin kuadran A ekuivalen dengan 2 sin A cos A per 1 min sin A 1 per sin kuadran A plus cos kuadran A sama dengan 2 sin A cos A per cos kuadran A plus cos kuadran A sama dengan 2 sin A cos A per 2 cos kuadran A sama dengan 2 sin A cos A per 2 cos A cos A. Nah, jadi kita bagikan hasilnya sama dengan sin A per cos A sama dengan hasilnya adalah tan A. Seperti yang tadi rumus tadi, identitas perbandingan tan A sama dengan sin A cos A, jawabannya sama dengan B. Sin A plus cos A sama dengan tan A. Jadi kesimpulan dari materi identitas trigonometri adalah identitas kebalikan adalah sin A sama dengan 1 per cosec A, cos A sama dengan 1 per sec A, tan A sama dengan 1 per kotan A. Untuk cosec A sama dengan 1 per sin A merupakan kebalikan dari sin A. Sec A merupakan kebalikan dari cos A sama dengan 1 per cos A. Kotan A sama dengan kotan A sama dengan 1 per tan A. Itu kotan A merupakan kebalikan dari tan A. Identitas perbandingan tan A sama dengan sin A per cos A. Kotan A sama dengan cos A per sin A. Nomor 3, identitas Pythagoras sin kuadran A plus cos kuadran A sama dengan 1. 1 plus tan A sama dengan sekan kuadrat A dan 1 plus kotan A sama dengan cosec A. Kita memasuki aturan sinus dan aturan kosinus untuk trigonometri 2 yang B. Aturan sinus. Pada segitiga AB berlaku aturan sinus sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin B. Kita bisa lihat sudut segitiganya. Jika sudut dilambangkan dengan huruf besar, kapital, dan sisi dilambangkan dengan huruf kecil. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menetapkan unsur-unsur, sisi atau sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui ke lingkaran unsur-unsur yang diketahui, yaitu A sisi, sudut dan sudut, R, SD dan SD, B sudut, sisi dan sudut, SD, S, SD, C sisi, sisi dan sudut, S, S, SD. Aturan kosinus yang nomor 2, pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat kurangi 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurangi 2AB cos C. Seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, sisi ataupun sudut. Jika diketahui A sisi, sudut dan sisi dalam kurung S, SD dan S. Yang B sisi, sisi dan sisi dalam kurung S, S dan S. Sekarang kita ke contoh soalnya. Jika KLM mempunyai sisi 2,55 derajat dan sisi L sama dengan 1,5 derajat. Jika panjang sisi LM PR tentukan panjang KL. Terus sudah diketahui sisinya yang jadi besar sudut M
pada segitiga KLM adalah K plus L plus M sama dengan 180 derajat. K plus 150 derajat sama dengan 180. 150 derajat plus M sama dengan 180. M sama dengan 180 dikurangi 50 derajat sama dengan 20. Sisi KL berhadapan dengan M. Panjang sisi KL diperoleh menggunakan aturan sinus. Patokan sin sesuai dengan atasannya yang tidak sama dari keduanya. LM per sin K, KL per sin M. Kita kalikan silang. Sama dengan 12 per sin 45, KL per sin 30. Kita kalikan silang. 12 kali sin 30 sama dengan KL kali sin 45. Sama dengan 12 kali setengah, KL kali setengah akar 2. Kita bisa coret setengah, coret setengah sama dengan 12 sama dengan KL akar 2. KL sama dengan 12 kali per akar 2 kali akar 2 per akar 2. 2 kali 2 sama dengan 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6 akar 2. Jadi sepanjang sisi KL sama dengan 6 akar 2. Soal yang nomor 2, tentukan sisi QR dan nilai sin R. Jadi diketahui sudutnya PQ sama dengan 6 cm dan RP sama dengan 4 cm. Sudut RQ belum diketahui. Panjang sisi QR diperoleh menggunakan aturan kosinus. Kita bisa hitung QR sama dengan PQ kuadrat plus R kuadrat dikurangi 2 kali PQ kali QR kali cos P sama dengan 6 kuadrat plus 4 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 4 kali cos 120 sama dengan 36 kali 16 36 plus 16 dikurang 48 dikali min setengah sama dengan 36 plus 16 plus 24 sama dengan 76. Akar dari 76 adalah 2 akar 19. Yang B, kita mencari nilai sin R. Pada segitiga PQR berlaku aturan sinus. PQ sama per sin R sama dengan QR per sin P. 6 per sin R 2 akar 19 per sin 120. Kita akalkan silang. Sama dengan sin 120 sama dengan 2 akar 19 kali sin R. Sama dengan 6 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 19 kali sin R. 3 akar 3 sama dengan 2 akar 19 kali sin R. Sin R sama dengan 3 akar 3 per 2 akar 19. Kita kalikan silang dengan akar 19 per akar 19. Ketemunya adalah 3 akar 57 per 38. Jadi nilai sin R sama dengan 3 akar 57 per 38. Kita ke latihan soal. Kita lebih mudah memahaminya. Nomor 1, perbandingan panjang antara Q dan R. Kita sudah diketahui itu sudutnya Q per sin P sama dengan PR per sin K. QR per sin P sama dengan WR per sin 45 sama dengan IR per IR sama dengan sin 60 derajat per sin 45 derajat sama dengan QR per PR sama kali setengah akar 3 sin dari 60 dan setengah akar 2 dari sin dari 45 sama dengan Q per WR sama dengan akar 3 per akar 2. Jadi Q banding sama dengan PR sama dengan 3 banding 2. Akar 3 banding akar 2. Soalan yang nomor 2, panjang AC sama dengan, kita ketahui itu CB sama dengan 4 akar 2. Jadi sin 30 derajat per AC sin 45 derajat per BC sama dengan sin 30 derajat setengah per AC sin 45 setengah akar 2 per BC. BC nya diketahui 4 akar 2 sama dengan AC nya 4 cm.
Nomor 3, panjang QR. QR sama dengan sin 30 derajat banding sama dengan 462 akar 2 kali sin 45 derajat. QR 0,5 banding 464 akar 464 2 kuadrat akar 2 kali 0,5 akar 2. QR sama dengan 464 akar 2 dibagi 0,5 akar 2 kali 0,5 sama dengan 464 akar 2 dibagi akar 2 dibagi 464. Jadi panjang QR 464 sama dengan 464 meter ya, meter. Nomor 4, nilai sin C. BD per sin A, AD per sin B. BD sama dengan AD sin 45 derajat per sin 30 derajat dikali 2 kali setengah akar 2 per setengah. BD sama dengan akar 2. Kita cari BD nya terlebih dahulu. Sin 60 derajat, sin demi depan miring. BC dan DC sama dengan DC sama dengan 4 per sin 60 kali 4 per setengah akar 15. DC sama dengan 3 akar 3A. Sin C, BD per DC sama dengan akar 2 per 8 akar 3. Maaf, 2 akar 2 per 8 per akar 3 sama dengan hasilnya 2 per 8 akar 6. Bisa dirangkakan lagi menjadi 1 per 4 akar 6. Soal yang nomor 5, nilai sin sudut sin ACB. AC diketahui 6, AD diketahui 4. Kita mencari CD. CD sama dengan 6 kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 16 sama dengan 2 akar dari 20, 2 akar 5. AB per sin sudut ACB sama dengan AC per sin CB sama dengan 4 plus 2 akar 5 per sin sudut ACB sama dengan 6 sin 30 derajat. Kemudian bawahnya lagi sama dengan 2 plus akar 13 per sin sudut ACB. 3 per 42 sama dengan 1 per akar 15 per 2 sama dengan 3 kali sin sudut ACB. Dengan sin sudut ACB sama dengan 2 plus akar 15 per 6. Banyak itu. Kita yang nomor 6. B sin B sama dengan C sin C. Sin B sama dengan 14 per sin B 4 per 5. C sama dengan 10 per sin C. Sama dengan sin C sama dengan 4 per 5 kali 10 sama dengan 8 per 12 sama dengan 7 per 3. Kita ke atas, sin C sama sin C plus C 2 kuadrat C sama dengan 1. 2 per 3 kuadrat plus cos C sama dengan 1. Cos kuadrat C sama dengan 1 min 4 per 9 sama dengan 5 per 9. Cos C sama dengan 1 per 3 akar 5. Soalan yang nomor 7, panjang sisi LM. Itu diketahui segitiga panjangnya 8 CL sisi LK KL dan 8 cm sisi KM. Diketahui 0,5 L plus M sama dengan 9 per 40. K plus M plus L sama dengan 150. Jadi L plus M sama dengan 80. Cos L plus M sama dengan cos 180 min K sama dengan min cos K. Cos K sama dengan min 9 per 40. LM, kita mencari LM sama dengan 10 kuadrat plus 8 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali 8 kali cos K sama dengan 164 dikurangi 2 kali 10
kali 8 kali min 9 per 40 sama dengan 64 plus 56 sama dengan 200. 200 kuadrat sama dengan 10 akar 2 cm. Soalan terakhir nomor 8. Panjang AC cos theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta sama dengan akar 1 kurangi 1/9 sama dengan akar 8/9 sama dengan 2/3 akar 3. Untuk aturan kosinus, AC sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat dikurangi 2AB kali BC kali cos theta. 2 akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat kurangi 2 dikali 2 akar 2 dikali 2 kali 2/3 akar 3 cos theta nya sama dengan 8 plus 4 dikali 32/3 sama dengan akar 24 plus 12 kali 32/3 sama dengan akar 4/3 sama dengan 2/3. Jadi panjang AC sama dengan 2/3 cm. Untuk trigonometri 2, untuk aturan sinus dan kosinus, kesimpulannya adalah pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus sebagai berikut. Harus dihafalkan atau diingat, dipahami. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat sama dikurangi 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi AB dikurangi 2 kali AB kali cos C. Unsur yang diketahui pada aturan kosinus, yang pertama, sisi, sudut, dan sudut S, SD, dan SD. Yang B, sudut, sisi, dan sudut untuk SD, S, dan SD. Yang ketiga, sisi, sisi, dan sudut S, S, dan SD. Trigonometri 2 untuk luas segitiga. Luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Ini yang pertama, bahasan pertama untuk luas segitiga. Jika pada segitiga ABC diketahui panjang 2 sisi dan besaran 1 sudut di hadapan salah satu sisi itu, luas lanjut segitiga ABC dapat ditentukan dengan langkah berikut. Yang pertama, tentukan besar sudut yang diapit 2 sisi yang diketahui menggunakan aturan sinus. Kedua, hitung luas segitiga ABC menggunakan salah satu rumus di samping. Itu gambaran segitiganya. Untuk sudut pasti dilambangkan dengan huruf besar, untuk sisi dilambangkan dengan huruf kecil. Luas sama dengan setengah BC, sisi BC kali sin A. 2. Luas sama dengan setengah sisi AC kali sin B. 3. Luas sama dengan setengah sisi AB kali sin C. Kita ke contoh soal. Diketahui ABC dengan AB sama dengan 6 cm, AC 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan luas ABC. Yang diketahui sudutnya AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 3 cm, sudutnya 60 derajat. Luas sama dengan setengah kali 3 kali 6 kali sin 60 sama dengan 9 dalam kurung setengah akar 3 sama dengan 9/2 akar 3. Sin dari 60 adalah setengah akar 3. Soal yang nomor 2, tentukan luas segitiga berikut. Diketahui luas AC sama dengan 12 cm, luas AB sama dengan 8 cm, sudutnya 45 derajat. Luas ABC sama dengan setengah BC kali sin A sama dengan setengah kali 12 kali sin kali 8
dikali sin 45 sama dengan 48 dikali setengah akar 2. Sin dari 45 dengan setengah akar 2 sama dengan 24 akar 2 cm. Untuk yang B, luas segitiga yang diketahui dua sudut satu sisi. Untuk rumusnya, luas sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Nomor 2, luas sama dengan B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B. Nomor 3, luas sama dengan C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 sin C. Kita harus memahami dan hafal rumus ini. Kita ke contoh soal. Sebuah segitiga ABC diketahui besar sudut A dan B berturut-turut 30 derajat dan 30 derajat. Jika panjang sisi C sama dengan 12 cm, maka tentukan luasnya. Luas ABC, kita menggunakan yang C kuadrat kurangi sin A kurangi sin B per 2 sin C sama dengan 12 kuadrat karena sinnya C, jadi 12 kuadrat kali sin 30 dikali sin 30 per 2 sin 120 sama dengan 12 kali 12 sama dengan 44. Sin dari 30 setengah, sin dari 30 setengah per 2 sin 120. Sin dari 120 adalah setengah akar 3 sama dengan 36 akar 3 dikali 3 akar per akar 3. 3 kali 3 sama dengan 3. Jadi 36 bagi 3 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3 cm kuadrat. Kita ke luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya, yang C. Luas sama dengan akar S dalam kurung S kurangi A kali dalam kurung S kurangi B kali kurung S kurangi C, dengan nilai S adalah A plus B plus C per 2. S sama dengan setengah kali yang segitiga. Itu diketahui sudutnya, yang sudut diketahui dilambang oleh huruf kapital dan sisi adalah huruf kecil. Kita ke contoh soal. Diketahui dari segitiga panjang AC sama dengan 8 cm, panjang AB sama dengan 4 cm, panjang BC sama dengan 6 cm. Diketahui sama dengan S setengah dalam kurung A plus B plus C sama dengan setengah tambah kali 6 plus 8 plus 4 sama dengan 9. Jadi dengan rumusnya, luasnya sama dengan si S dalam kurung S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C dengan 9 kurangi 6, 9 dikurangi 8, 9 dikurangi 4 sama dengan dalam akar dari 9 kali 3 kali 1 kali 5 sama dengan 3 akar 15 cm. Contoh soal selesai. Marilah kita ke latihan soal. Nomor 1, diketahui sin QR sama dengan 8 cm, PR sama dengan 15 cm, BQ sama dengan sin 5. Sudut R sama dengan 170 derajat. D2 ditanya. D3 jawaban. Luas sama dengan setengah kali Pi kali kali sin R sama dengan setengah kali 8 kali 15 kali sin 120 sama dengan setengah kali 8 kali 15 kali setengah akar 3 merupakan sin dari 120.
sama dengan 4 kali 15 kali setengah akar 3, yaitu 60 kali setengah akar 3, itu sama dengan 30 akar 3. Nomor 2, diketahui PR sama dengan 8 cm, PQ sama dengan 12 cm, dan ditanyakan tan P. Kita hitung luas terlebih dahulu. Luas sama dengan setengah PR kali PQ kali sin P. 24 dikali setengah kali 8 kali 12 sama dengan kali sin P. 24 sama dengan 48 sin P. Sin P sama dengan setengah. P sama dengan 30 P sama dengan 30 kali P sama dengan 150. Dan dari 30 sama dengan setengah akar 3, 1/3 akar 3, maaf. Yang nomor 3, diketahui keliling DEF sama dengan 70 cm, panjang sisi EF sama dengan 75 cm, panjang sisi DF sama dengan 17 cm. Ditanya luas DEF. Kita hitung sisi DE terlebih dahulu. DE kan belum diketahui. DE plus EF plus DF sama dengan 70. DE sama dengan 70 dikurangi 25 dikurangi 17 sama dengan 28 cm. DF sama dengan setengah keliling 3. Setengah kali 70 sama dengan S 35 cm 18 ya. Maaf, tadi saya ralat. 70 dikurangi 25 dikurangi 17 sama dengan 18 cm. Kita menghitung luas DEF. Akar dari S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C. 35 dikali 35 dikurangi 28 dikali 5 dikurangi 25 35 dikurangi 17 sama dengan 35 dikurangi 28 sama dengan 7. 35 kurangi 25 10. 35 kurangi 17 sama dengan 18. Sama dengan akar dari itu bawahnya 5 kali 7 kali 7 kali 5 kali 2 kali 9 kali 2 sama dengan dalam kurung 25, 49, 4, dan 9. 25 akar sederhana akar dari 25 5, terus akar dari 49 7, akar dari 4 2, maaf saya kurang menambahkan, akar dari 9 sama dengan 3. 5 kali 7 kali 2 kali 3 sama dengan 210 cm. Soalan yang nomor 4 sama dengan diketahui P1 PA sama dengan 5 cm, PQ sama dengan 12 cm, QR sama dengan 8 cm, SPQ 150 derajat. Ditanya luas QRS. D3 jawaban. Luas 1 sama dengan setengah kali 12 kali 5 kali setengah kali 12 kali 5 sama dengan 30 cm kuadrat. L2 sama dengan setengah kali 8 kali 13 kali sin 150 sama dengan 52 dikali sin 180 kurangi 30 sama dengan 52 dikali sin 30. Sin dari 30 adalah setengah, jadi 52 dikali setengah sama dengan 26 cm. Jadi L1 plus L2 selanjutnya 30 plus 26 cm sama dengan 56 cm kuadrat. Nomor 5, diketahui sudut BC sama dengan 5 cm, sisi BC sama dengan 5 cm, sisi AB sama dengan 5 cm, sisi AC sama dengan 5 akar 3, AD sama dengan 8 cm. Ditanya volume prisma. Jawab,
CO sama dengan AC kuadrat dikurangi AL kuadrat sama dengan 5 akar 5 kuadrat dikurangi setengah akar 5 akar 3 kuadrat. Jawabannya adalah 5/2. Untuk mencari volume plasma sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi setengah kali AB alas AB kali CO Fe sama dengan setengah kali 5 akar 3 dikali 5/2 kali 8 sama dengan 50 akar 3 cm kuadrat. Jadi kesimpulan pada luas segitiga materi trigonometri 2 luas segitiga, untuk mencari luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut adalah sama dengan luas sama dengan setengah BC sin A, luas sama dengan setengah AC sin B, luas sama dengan setengah AB sin C. Kemudian untuk luas segitiga yang diketahui dua sudut satu sisi sama dengan luas sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Kemudian luas luas sama dengan B kuadrat sin kali sin A kali sin C per 2 sin B. Luas sama dengan C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 sin C. Untuk luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya, cukup mencari luas sama dengan S dikali S min A kali S min B S min C. Dengan nilai S adalah setengah keliling segitiga, yaitu A plus B plus C dibagi 2. Thank you so much for watching. Demikian apa yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 dari kelas 10 MIPA 4. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Kami dari kelompok 8 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan selama ini. Kami kelompok 8 dari 10 MIPA 4 mohon maaf sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaklumi karena kan keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.